Menjadi seorang aparatur sipil negara merupakan impian setiap orang, terutama bagi mereka yang sudah selesai mendapatkan gelar sarjana. Keinginan tersebut dikarenakan tidak lain dan tidak bukan karena adanya jaminan penghasilan tetap dan sampai pada jaminan masa tua, sehingga banyak orang berusaha untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Sandi Matias Rupidara. Ia justru lebih memilih mundur secara terhormat sebagai seorang ASN. Sandi sebelumnya merupakan seorang guru di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dirinya memilih untuk berhenti sebagai ASN untuk memenuhi panggilan kemanusiaan sebagai seorang pemerhati sosial dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Sandi mendirikan sebuah lembaga yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial. Sebagai Ketua Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat, Sandi sudah banyak menolong masyarakat di desa-desa dengan sejumlah bantuan seperti sumur bor, rumah layak huni, peternakan, perikanan, pasar murah, pembangunan gereja, dan masih banyak aksi sosial lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sandi menjadi sosok inspiratif dan role model bagi generasi muda. Kepedulian dan kepekaannya terhadap persoalan sosial di masyarakat membuat dirinya untuk tinggalkan ASN dengan segala jenis jaminan yang ada hanya untuk berbuat lebih dan memberi dampak lebih besar untuk masyarakat. Baik, selamat sore, selamat berjumpa pemirsa Salam Timur dimanapun berada. Bersama saya Ian Faud dalam acara Bincang Santai. Kali ini hadir bersama-sama dengan saya Bapak Sandi Matias Rupidara, Ketua Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan singkatan YPKM. Apa kabar Bapak Sandi? Baik, sehat. Baik Bapak Maman, pemirsa Salam Timur dimanapun berada, Bapak Sandi merupakan salah satu pelaku atau pegiat
kemanusiaan yang telah banyak membantu masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mungkin Bapak Sandi bisa memperkenalkan diri sekaligus menceritakan kisah perjalanan Bapak Sandi. Karena Bapak Sandi ini juga merupakan salah seorang ASN pada waktu itu, tapi memilih mengundurkan diri untuk mendirikan salah satu yayasan yang saat ini banyak membantu masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Apa yang mendasari Bapak Sandi mundur dari ASN dan mendirikan yayasan? Apalagi kita tahu bahwa semua orang bermimpi untuk menjadi PNS, tetapi yang Bapak Sandi pilih justru sesuatu yang bertolak belakang. Mungkin Bapak Sandi bisa menceritakan itu sehingga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Waktu saya persilahkan. Baik, pemirsa dan Bapak Yan, kisah perjalanan hidup saya cukup panjang sampai di titik saya harus mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari ASN pada tahun 2018. Saya lahir besar di Soe, Bapak Yan. Orang baca dari FAM itu pasti saya dikatakan bukan asli orang Timor, tetapi saya lahir besar di sini dan pernah menikmati enaknya susu dan madu TTS ya yang dihasilkan dari negeri ini. Dan 20 tahun yang lalu saya merantau dan kembali tahun 2008. Merantaunya itu kemana, Pak? Saya ke Jawa. Ke Jawa itu bekerja atau bersekolah? Saya sekolah, kemudian saya memulai kehidupan rumah tangga di sana dan melayani sebagai orang-orang OSM, organisasi sosial masyarakat, yang menolong masyarakat juga di bantaran-bantaran sungai. Dan ketika saya kembali ke Soe tahun 2008 dan jadi PNS 2009, saya bertugas di Fatukopa waktu itu sebagai seorang guru. Oh, guru ya? Ya, guru di SMP Negeri 1 Fatukopa. Sebagai guru apa, Bapak? Saya konseling. BK. Saya BK. Oh, ya. BK, dan ya di masa-masa itu saya melihat ada sebuah perubahan yang sangat besar di dalam tatanan kehidupan masyarakat, di dalam pola hidup dan ya kehidupan relasi dengan relasi sosial, dan termasuk di dalamnya ada kesenjangan-kesenjangan. Dan saya menemukan masa itu, kalau tidak salah itu masa sulit, karena ya di wilayah sana orang bilang hasil panen sangat menurun drastis, dan saya terpanggil untuk itu, untuk membantu. Dan tingkat putus sekolah waktu saya jadi guru di sana, tingkat putus sekolah siswa-siswa yang ada di sekolah itu cukup tinggi, dan itu memanggil hati nurani saya untuk melakukan sesuatu lebih dari sekedar menjadi seorang pengabdi, ya, seorang guru. Itu latar belakang pelayanan saya, sehingga waktu itu kami mengirimkan beberapa orang, ya puji Tuhan sekarang yang kami kirim tahun 2011 ini sudah ada yang selesai S2. Dikirim ke mana itu? Kirim untuk sekolah SMA. Mereka sekolah SMA. SMA-nya di mana, Bapak Sandi? Ada di Lombok, di Mataram. Kemudian ada di Soe juga, dan mereka bisa sampai kuliah dan selesai S2. Sekarang sudah ada selesai S2, ada yang sudah jadi dosen. Jadi itu awal perjalanan. Kemudian saya dimutasi ke wilayah Molo tahun 2011, sekitar 2011, dari Amnoban Timur waktu itu. Dan di sana saya melihat keadaan yang sama, sehingga ada sebuah tuntutan nurani untuk lakukan, ya panggilan nurani untuk melakukan lebih. Memang saya lihat tidak harus mundur dari PNS, tidak harus mundur dari ASN, tapi panggilan nurani untuk saya bisa maksimal di dalam satu area
untuk menekuni satu area. Itu yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk mundur dan mendirikan. Pada tahun berapa Bapak Sandi? Tahun 2018 saya mundur dari PNS, mendapat SK pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, bukan pensiun. Jadi karena masa kerja saya belum mencukupi untuk mengajukan pensiun dini, jadi saya akhirnya memutuskan untuk memilih mundur dengan hormat. Dan puji Tuhan, pemerintah memberikan saya SK untuk berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri. Setelah itu langsung mendirikan. Ya, jadi dalam perjalanan saya masih ASN itu saya sudah mulai memikirkan untuk mendirikan yayasan PKM, dan dalam perjalanan saya dirikan yayasan sebenarnya 2014 itu mulai mendirikan yayasan, dan 2016 yayasan mulai kerja. Yayasan mulai melakukan pelayanan di masyarakat. Pelayanan dalam bentuk apa yang dilakukan Bapak Sandi? Ya, jadi kami fokus yayasan itu di WAS, air, sanitasi, dan kesehatan. Tetapi kesehatan yang dimaksud itu adalah kesehatan holistik. Kesehatan holistik itu adalah bagaimana kita menolong seseorang membangun relasi hubungan dengan sesama yang bagus, dengan diri sendiri yang bagus, dengan Tuhan yang bagus, dengan alam yang bagus. Jadi itu yang dimaksud dengan kesehatan holistik. Jadi bukan bicara kesehatan hanya kesehatan jasmani, tetapi kesehatan jiwa juga, itu ya rohani. Nah, panggilan itu sejak saya masih di ASN kita sudah mulai pelayanan yayasan sebenarnya mulai dari 2012, yaitu mulai dengan sembako murah di wilayah-wilayah TTS. Jadi kita mulai dari wilayah Amnatun, Amnuban Timur, kemudian Pana, kemudian sampai di Molo, kemudian di bagian selatan Amnuban Selatan. Itu kita sembako murah kita mulai bawa untuk kerjasama dengan gereja-gereja, untuk kerjasama dengan gereja untuk memberkati jemaat-jemaat. Ya, kalau sembako rata-rata 60.000, kita jual dengan harga 20.000. Jadi paket menolong, ya, paket sembako. Ya, itu. Nah, di dalam perjalanan ini kita lihat bahwa ada kesulitan lebih yang tidak hanya mencukupi kebutuhan sembako yang sesaat, tapi bagaimana kita mendukung masyarakat, karena banyak orang menganggap bahwa masyarakat ini malas. Tetapi kalau kita lihat ke realita kehidupan, sebenarnya masyarakat TTS itu tidak malas, tetapi keadaan yang membuat mereka tidak bisa melakukan sesuatu lebih. Begitu. Jadi kita mulai masuk dengan air, fokus di air bersih untuk menolong mereka. Nah, air itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan minum dan makan, karena kalau itu saja mereka kan sudah hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan dari nenek moyang sudah hidup dengan keterbatasan yang ada. Tetapi kita mendorong mereka untuk mulailah kelola lahan yang ada, supaya mereka bisa tanam sayur, bisa usaha sesuatu, ada peningkatan ekonomi di level masyarakat. Ya, jadi air ini sumur bor ya. Iya. Sumur bor tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, iya, tetapi bisa juga dikembangkan dalam pertanian. Iya. Jadi memang kita untuk bangun kerjasama dengan masyarakat, kami mendorong masyarakat supaya tidak hanya air yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga, begitu, kebutuhan domestik rumah tangga, tetapi bagaimana mereka bisa melihat air ini sebagai sebuah kesempatan untuk merubah kehidupan masyarakat. Sehingga pengoboran kita kerjakan, kemudian kita dampingi masyarakat untuk mulai belajar untuk kelola lahan di musim panas. Nah, kita kan terpola selama ini dengan kelola lahan di musim hujan. Nah, kenapa kita dorong mereka untuk musim panas? Kurang lebih sekitar 7-8 bulan lahan yang kita punya ini nganggur tanpa dikelola secara maksimal. Nah, itu akhirnya kita bantu masyarakat dengan sumur bor yang memungkinkan kita tolong dengan jaringan pipa, sehingga masing-masing rumah tangga bisa berpikir ada air ini apa yang bisa mereka lakukan.
sampai saat ini sudah berapa banyak sumur bor yang diberikan, lalu sebarannya di mana-mana saja Pak Sandi? Kalau sampai saat ini kan kita lompat sampai Atambua, sampai Kupang, wilayah Kabupaten Kupang, dan sekarang ini ada juga di Bajawa, ada di Sumba. Tetapi memang fokus panggilan kita ini sebenarnya sampai 2025 kita akan fight betul-betul untuk tolong di wilayah Timur Tengah Selatan. Sebenarnya panggilan konsentrasi full itu akan ada di wilayah TTS. Nah, di TTS sendiri berapa ya? Saya sudah mungkin hampir tidak terhitung. Cukup banyak. Dengan jaringan-jaringan pipa yang bervariasi, ada 7 kilo, ada 4 kilo, ada 3 kilo. Jadi mendekatkan air ke masyarakat dan kita mendorong mereka. Nah, kemudian air ini, sumur bor ini kita mendorong masyarakat juga untuk mereka rasa memiliki. Jadi ini bukan bantuan sebenarnya, bahwa kalau mereka wilayah atau tempat yang mendapat sumur bor ini adalah bagian dari pergumulan doa panjang yang terjawab melalui YPKM. Sehingga YPKM tidak akan mengklaim bahwa itu milik YPKM. Karena itu di dalam pendampingan kami mendorong masyarakat bahwa ini punya masyarakat, bukan punya YPKM. Sehingga membangun rasa kepemilikan di masyarakat. Nah, ketika kami lihat bahwa ada kepemilikan di masyarakat, masyarakat akan terlibat secara penuh dalam penjagaan fasilitas, dalam perawatan, dalam untuk perbaikan-perbaikan. Nah, ketika ada kerusakan karena mereka rasa memiliki. Nah, ketika tidak ada rasa memiliki, itu yang menyebabkan banyak sekali proyek-proyek itu menjadi gagal karena masyarakat hanya melihat dan mereka merasa ini bukan punya mereka. Nah, kita rubah sebuah pola bahwa rubah mindset masyarakat bahwa ini milik mereka. Dengan milik mereka itu saya selalu kasih contoh, kalau kita punya barang di dalam rumah, ada orang yang masuk dan kasih rusak, pasti kita akan marah dan bisa ribut. Nah, hal yang sama juga harus kami bangun rasa kepemilikan terhadap setiap proyek yang kami berikan kepada masyarakat. Seluruhnya itu gratis Bapak Sandi? Semuanya gratis atau ada juga partisipasi masyarakat? Ya, tidak gratis. Ya, tidak gratis. Kami kenapa tidak gratis? Karena memang pekerjaan ini memang sebagian besar itu sumbangan dari yayasan dalam hal bahan-bahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Jadi kami akan sosialisasi bahwa apa yang masyarakat punya, masyarakat harus beri. Karena itu adalah milik mereka. Yang tidak punya, kita akan berusaha dari yayasan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi masyarakat sejak awal itu sudah harus dilibatkan secara penuh dalam pekerjaan pengeboran. Jadi itu yang kita bangun. Mereka akan berusaha swadaya untuk jemput mesin bor. Kalau memang mereka tertarik untuk memiliki sumur bor di wilayah, mereka swadaya kendaraan, tenaga untuk mereka datang. Kemudian kebutuhan air sirkulasi pengeboran mereka harus tanggung jawab, begitu. Kemudian termasuk makan minum selama operasional pengeboran untuk operator-operator, mereka harus bertanggung jawab. Itu salah satu bagian dari rasa memiliki pekerjaan ini. Menyadarkan mereka. Sehingga saya lihat bahwa dengan keterlibatan mereka, ambil bagian, mereka memberi dana mungkin sesuai kemampuan untuk mungkin beli jagung, beli beras, mereka bawa singkong dari rumah. Itu saya lihat itu ada pengaruh yang besar, keterlibatan masyarakat dan rasa mencintai fasilitas yang ada di lingkungan itu. Nah, itu hal-hal sederhana sebenarnya yang kita bisa dorong mereka, dan yayasan akan bantu dalam bidang mungkin solar, proses pengeboran, pipa, pompa, dan apa yang bisa kita berikan dari yayasan, mungkin itu. Ya, mungkin jadi pada prinsipnya bahwa yayasan juga ingin menggerakkan melibatkan masyarakat untuk bisa memiliki setiap fasilitas yang diberikan oleh kami yayasan.
Ini karena kami melakukan beberapa pantauan, evaluasi dari beberapa proyek-proyek yang lain yang kami pernah menemukan ada satu lokasi, satu arah dalam titik yang sama, ada beberapa jaringan pipa, tetapi tidak ada air. Dari sumber yang ada, air yang ada, tetapi tidak ada air yang lewat dari jaringan itu. Nah, ini memberi memberi dorongan kepada kami ada sesuatu yang keliru di dalam pemberian proyek kepada masyarakat. Mungkin menurut penilaian kami, anggapan kami bahwa mungkin lebih orientasi kepada proyek sehingga masyarakat tidak dilibatkan, sehingga masyarakat menganggap ini bukan punya mereka. Nah, ini ketika pola ini terus dikerjakan, maka ini akan jadi beban yang sangat besar dalam perjalanan ke depan, karena memberikan ruang ketergantungan masyarakat yang sangat besar kepada OSM ataupun mungkin lembaga pemerintah. Jadi ada ketergantungan yang sangat besar kalau pola ini tidak diubah dan tidak membawa masyarakat, menggiring masyarakat kepada kesadaran bahwa setiap fasilitas yang ada di lingkungan adalah milik mereka. Ya. Setuju Bapak Sandi. Selain daripada sumur bor, Bapak Sandi, selain daripada sumur bor, apa yang sudah dibantu oleh YPKM kepada masyarakat? Kami juga bergerak di dalam pembangunan rumah layak huni. Sudah berapa banyak rumah Bapak Sandi? Berapa banyak ya? Mungkin ratusan gitu ya. Itu sebarannya di mana-mana saja Bapak Sandi? Ya tersebar, ada di Amnuban Timur, itu di wilayah Teluk ya, Teluk, kemudian ada di Fatukopa, ada di wilayah Oeka beberapa, kemudian ada di wilayah Kuan Fatu, itu desa Olais, Pusu, kemudian Fatutnana, kemudian Bena, kemudian Basmuti. Kemudian mana lagi saya ada. Fasilitas rumah yang diberikan itu Bapak Sandi itu berupa apa saja? Ada tanggungan dari pemilik yang dibantu ataukah memang itu semua dari yayasan? Pada prinsipnya kami mengemban pola pengembangan. Jadi pola pengembangan sehingga bukan gift begitu, bukan pemberian cuma-cuma dan masyarakat terima kunci, tetapi ini karena pola pengembangan, jadi apa yang masyarakat miliki mereka harus taruh, dan apa yang tidak mereka miliki, mungkin yang tidak mereka miliki ini jadi hambatan mereka untuk bisa keluar dari persoalan rumah yang tidak layak ini. Begitu, mungkin ada kemauan, ada keinginan, ada kerinduan, ada doa dari masyarakat untuk bagaimana mereka bisa mengalami perubahan di dalam tempat tinggal yang layak huni. Tetapi yang mereka miliki itu tidak cukup untuk membawa mereka untuk keluar dari persoalan ini. Nah, itu yang membawa kami untuk lihat kekurangan-kekurangan ini untuk kami penuhi, sehingga apa yang mereka punya, seperti juga sumur bor, tenaga mereka punya, begitu, batu hutan mereka punya, kemudian pohon mereka punya, kayu mereka punya, sehingga kita bagi tanggung jawab. Bagi tanggung jawab apa yang masyarakat punya. Mereka punya tenaga, oke, berikan tenaga. Mereka punya kayu, berikan kayu. Mereka punya batu, berikan batu, begitu. Nah, yang tidak mereka punya kami akan upayakan untuk penuhi. Jadi lebih fokus pada pemberdayaan. Iya, pemberdayaan, dan mereka yang kerja. Ya, jadi ya, ini yang kami emban, ini yang kami bawa. Jadi filosofi kami YPKM itu menolong masyarakat dalam proses. Menolong masyarakat dalam proses, bukan ya, hasil. Bukan hasil. Kecenderungan selama ini itu yang dilihat itu adalah hasil. Jadi sehingga rasa memiliki masyarakat tidak fasilitas yang tidak, ya, rendah gitu. Jadi mereka harus masuk di dalam proses ini. Bagaimana mereka harus berpikir, bagaimana caranya mereka hasilkan kayu untuk kebutuhan kosen, untuk kebutuhan kap, untuk kebutuhan atap. Mereka harus berjuang untuk bagaimana mereka membawa batu datang ke titik untuk pekerjaan pondasi mungkin. Dan juga kami dorong ke masyarakat untuk ayo, tetangga yang tidak dapat mungkin akan dapat hal yang sama. Jadi bangkitkan kembali rasa gotong royong, di nilai-nilai gotong royong di lingkungan masyarakat gitu. Ya.
Jadi rumah kita ada 3 tipe rumah, renovasi ringan, kemudian renovasi berat itu rehab besar. Jadi itu kita mulai dengan pondasi semua. Kemudian ada relokasi. Jadi relokasi di tempat-tempat yang sebenarnya mungkin ada beberapa titik yang masyarakat tinggal di bantaran kali, yang jauh, rawan longsor, begitu. Kita relokasi. Ya sudah, bagaimana kalau kita tukar tanah? Tanahnya ditukar dengan masyarakat yang lain, mungkin ada di pinggir jalan, ditukar, mereka bangun rumah di pinggir jalan, begitu. Jadi ada penataan kembali lingkungan juga di situ, membangun kesadaran dan mulai tata secara perlahan-lahan. Ya, jadi relokasi itu kalau rehab ringan ya rumah atap yang rusak kita perbaiki, mungkin masih bisa layak dindingnya atau atapnya masih bagus, dindingnya sudah lubang atau memang dindingnya dari ya bebak yang sudah termakan usia, sudah lubang di mana-mana dan ditambal-tambal. Nah, itu kita akan rombak dindingnya. Kalau kita lihat tiang-tiangnya masih layak, kita ganti dengan batako. Ya, jadi kembali rumah, kemudian dikasih lantai, gitu. Kriteria pemberian bantuan itu apa saja, Pak Sandi? Ada kriteria khusus dari yayasan atau bagaimana? Biasanya ada orang-orang di lingkungan yang mengajukan, ini atau biasanya juga staf-staf yayasan begitu jalan mereka lihat, ini ini harus segera ditolong karena ini emergensi begitu. Atau biasanya kita tertolong juga dengan media ketika media memuat berita tentang kesulitan rumah yang tidak layak, tidak ada ketersediaan bersih dan lain-lain. Dan ya kita akan memberi respon jemput ya. Jadi media cukup menolong untuk ternyata kita karena terbatas staf, jadi mungkin ada di wilayah-wilayah yang tidak bisa terpantau. Nah, dengan media expose itu kita akan respon. Seperti di TEAS itu respon dari media. Beberapa waktu yang lalu ada media yang muat tentang kesulitan air di TEAS. Nah, kita respon dengan mulai pengeboran. Kemudian pembangunan rumah itu juga di Fatokopa ada anak yatim piatu yang tidak ditolong begitu karena mungkin ada syarat-syarat tertentu yang tidak bisa terpenuhi sehingga itu memanggil kami untuk datang mengunjungi dan ini harus segera ditolong, kami tolong. Jadi tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat. Jadi bagi kami mana yang emergensi harus ditolong didahului. Bagi kami sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari aturan-aturan dan syarat-syarat yang lain. Jadi, sisi kemanusiaan. Aturan tidak terlalu tidak penting. Bagi memang ada syarat-syarat yang ketika kami lihat kita harus diskusi bagaimana mereka bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan ini. Itu harus lebih cepat. Jadi bagi kami harus lebih cepat. Kemanusiaan itu harus di atas administrasi. Kadang-kadang kita korbankan karena administrasi di atas kemanusiaan. Sehingga menurut kami tidak bisa. Ini harus dirubah. Sisi kemanusiaan itu harus paling utama dari semua yang lain. Sehingga itu akan memanggil kami untuk bergerak dengan cepat, untuk bagaimana kita bisa tolong orang yang dalam keadaan yang susah. Jadi seolah-olah tempatkan kita di posisi mereka seperti apa. Kalau selama kita tidak pernah menempatkan kita di posisi mereka, akan sangat sulit untuk kita bergerak dengan. Gitu. Selain daripada sembako tadi sudah disebutkan, lalu ada sumur bor, lalu ada rumah layak huni, apa saja yang menjadi bantuan dari yayasan? Ya, jadi tentu air, kalau gambaran besar YPKM itu selalu bersentuhan dengan air. Rumah itu kita akan petakan, tetapi air ini akan ada rentetan yang panjang, prioritas. Karena menurut kami air ini sumber kehidupan masyarakat. Kita mau bicara apa, itu semua itu berujung ke air. Kita bicara kesehatan, itu kita bicara tentang air. Kita bicara stunting yang lagi heboh, itu kita bicara air. Kita bicara miskin ekstrim, itu kita bicara air. Bagaimana masyarakat bisa keluar dari kemiskinan kalau ketercukupan air di dalam rumah tangga itu tidak ada. Ini jadi persoalan utama. Kita bicara pendidikan, kita bicara kemampuan intelektual, semuanya itu orientasinya ke air. Anak yang cerdas, makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi di lingkungan kita, di TTS ini berarti
karena kebanyakan masyarakat ini adalah bertani, berarti harus orientasinya pekerjaan dihasilkan dari pertanian. Maka kalau tarik benang merahnya ketemunya lagi air. Berarti air ini sebenarnya kalau kita bicara bagaimana menyelesaikan persoalan di Timur Tengah Selatan, ujungnya itu air. Bagaimana kita menyediakan sarana air bersih, kemudian mendorong mereka untuk mereka mulai belajar untuk bercocok tanam, ada peningkatan ekonomi di situ. Kemudian di dalam peningkatan ekonomi ada kecukupan dana untuk anak bisa sekolah, kebutuhan-kebutuhan sekolah bisa tercukupi. Kemudian anak bisa makan sayur yang cukup, artinya kesehatannya akan naik. Begitu. Jadi ini rentetan-rentetan yang kalau kita tarik benang merah sebenarnya ujungnya air. Sehingga tidak hanya bor, kami akan dorong masyarakat, tolong dengan jaringan pipa, ayo mulai belajar tanam, begitu. Nah, sekarang kita ekspansi lagi, tidak hanya tanam sayur, tapi di beberapa wilayah kita mulai fasilitasi dorong untuk mulai dengan perikanan air tawar. Jadi perikanan air tawar. Dan benih kita yang diberikan itu jenis apa? Saat ini kita masih fokus di lele karena jumbo. Ya lele jumbo ya lele piton. Jadi ada beberapa jenis lele yang kita fasilitasi karena menurut kami start untuk merubah sebuah pola hidup itu harus dengan cara yang mudah supaya ada stimulus, ada gairah yang kuat dari hati masyarakat. Oh ternyata ada hasil. Nah ketika ada hasil kita mulai picu mereka dengan sebuah usaha yang butuh tuntutan tanggung jawab lebih tinggi lagi. Jadi kami berikan sapi ke masyarakat. Tapi setelah saya lihat nilai ekonomis memang kita beli sapi anak 4,5 juta, 1 tahun kemudian jual dengan ya 11 juta lah, begitu ya, 11 juta, untung itu 6,5 juta. 6,5 juta kalau ditarik ke 1 tahun nilai ekonomisnya cuma 500-an ribu per bulan. Itu belum keluarkan tenaga, belum keluarkan pakan. Nilai ekonomisnya rendah. Kita juga coba sebenarnya dengan ayam. Kita coba fasilitasi beberapa titik dengan ayam potong, usaha ayam potong. Dengan babi dulu, kita coba dengan babi karena memang kita lihat waktu itu bahwa tingkat kebutuhan babi di TTS cukup tinggi. Nah kita coba, tetapi ini juga nilai ekonomisnya rendah. Gitu, kita beli babi 1,5 juta, 6 bulan kita jual dengan 4 juta, taruhlah 5 juta, begitu, untung 3,5 juta, begitu ya, untung 4 juta pun kalau kita bagi per 6 bulan keuntungannya sekitar 400-an ribu, 500 ribu, nilai ekonomisnya rendah. Ya itu kemudian kita mulai coba dengan ayam potong. Kita coba dengan ayam potong, di beberapa titik kita sudah uji coba dan puji Tuhan ini gairah masyarakat yang kelola ini makin semangat karena dalam durasi 60 hari, 50 hari, begitu karena kita ada pembesaran, jadi kita kasih ke mereka dalam usia 2 minggu, mereka piara 3 minggu, begitu ya, keuntungan sekitar 2 juta. Jadi dalam waktu 50 hari dapat 2 juta kalau kita bagi ya 1,5 bulan berarti keuntungannya juta. Nah, kemudian kita mulai masuk di lele, nilai ekonomis kita mulai hitung, dan ketika lele juga nilai ekonomisnya tinggi, begitu, nilai ekonomis untuk perubahan pemeliharaan yang singkat, kemudian nilai jualnya tinggi, begitu, tuntutan perawatannya juga tidak terlalu berat. Nah ini pikiran kami untuk bagaimana memberikan gairah kepada masyarakat, kesadaran dengan cara ini maka kamu akan dapat begini. Nah uangnya untuk siapa? Untuk masyarakat. Modal tetap punya YPKM. Jadi modal itu modal bergulir. Jadi modal kalau kita kasih 4,5 juta, dia akan cicil sesuai dengan keuntungan dan kita pantau keuntungannya dia mampu cicil berapa. Nah ini nilai bergulir. Kembaliannya sesuai dengan produksi. Sesuai dengan produksi apa yang dihasilkan. Begitu. Jadi sekarang kita mulai kurangi di sapi, kita mulai kurangi di babi, kita mulai fokus sekarang di ayam dan ikan. Begitu. Di beberapa titik kita sudah mulai coba gerakan dengan kuat untuk penggalangan peningkatan ekonomi masyarakat. Memang Bapak Sandi, kita kalau untuk merubah kemiskinan ekstrim dalam tanda petik yang ada di TTS ini sektor pertanian dan peternakan. Yeah. Nah untuk pertanian Bapak Sandi, kira-kira kiat-kiat apa atau langkah-langkah dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh YPKM untuk menghidupkan atau menggairahkan atau mendorong
sektor pertanian, para petani untuk lebih lebih giat lagi di dalam mengembangkan pertanian. Tadi satu kalau sudah disebutkan ketersediaan air, mungkin setelah air apalagi yang mungkin didorong oleh YPKM sehingga bisa memaksimalkan air yang dibantu oleh YPKM. Ada wilayah-wilayah yang kita dorong masyarakat untuk tidak memproduksi satu komoditi hasil. Jadi masing-masing tumpang sari. Karena ketika satu komoditi ini cenderung nilai jual akan menurun karena dalam produksi yang besar yang banyak sehingga pasar akan jenuh terhadap hasil produksi. Nah, kalau pasar jenuh terhadap hasil produksi, maka semangat petani akan menurun untuk mengerjakan itu. Oh, terlalu banyak, nilainya rendah, dan itu pengalaman pahit YPKM karena YPKM tidak hanya mendorong masyarakat, tidak hanya meminta masyarakat mengerjakan, tapi kami punya pengalaman juga dalam mengerjakan. Kita uji coba di internal YPKM dan ketika hasil panen begitu tinggi, nilai nilai ekonomis rendah. Jadi kami pernah tanam kurang lebih sekitar 6.000 cabai di situasi musim yang sama. Masyarakat di bagian luar sedang tanam dan harga cabai begitu turun, waktu panen itu 5.000 per kilo. Jadi akhirnya ada rasa kekecewaan. Sama juga dengan kalau masyarakat menanam satu komoditi begitu di satu lingkungan, maka hasil produksi rendah, semangat. Makanya kiatnya adalah bagaimana kita dorong masyarakat untuk di satu lingkungan menanam komoditi yang berbeda. Kemudian kecenderungan masyarakat kan satu lahan yang luas itu akan ditanam sekaligus begitu. Kemudian dipanen sekaligus, kemudian tunggu lagi sekian bulan. Nah, kami bimbing masyarakat supaya pola tanam itu harus dirubah. Jadi kalau itu lahan itu misalnya sayur itu hasil produksinya misalnya dia hasil tanamnya selama 3 bulan. Nah, 3 bulan bagaimana lahan itu ditanam tidak bersamaan. Jadi bulan ini tanam, kemudian bulan besok tanam, kemudian bulan berikutnya tanam. Jadi hasil panennya akan berkelanjutan dan masyarakat akan lihat hasil. Oh, ternyata produksi, kemudian hasil jual, ada pendapatan, akan memberikan semangat dan dorongan juga untuk mereka untuk makin bergairah di dalam kelola lahan pertanian. Kemudian kenapa ini penting? Banyak sekali masyarakat kita yang pergi kerja di luar, mencari nafkah di luar karena merasa bahwa tanah yang kita tempati ini kurang memberi pengharapan, padahal itu salah besar. Begitu. Saya beberapa tempat saya bilang panggil kembali saudara-saudara yang sedang kerja di luar daerah, kembali bahwa tanah yang kita tempati ini tanah yang diberkati. Nah, jadi mereka bisa lihat. Saya pernah temukan, saya heran, tiap 3 hari ada satu keluarga, ini produksi keluarga. Tiap 3-4 hari jual ke pasar 300.000, dan saya mengucap syukur karena ternyata hasil yang selama ini mereka tidak pernah mimpi dengan pendapatan. Nah, itu makanya kami dorong ini harus terus dikerjakan begitu. Nah, sebenarnya mungkin kiat yang lain adalah bagaimana kita bisa bergandeng tangan semakin besar dengan OSM yang lain atau dengan pemerintah untuk melihat membangun kemitraan, karena daerah ini tidak cukup untuk dikerjakan single fighter, tidak bisa, harus bergandeng tangan. Itu pentingnya network sebenarnya. Baik Bapak Sandi, jadi kembali bahwa Kabupaten TTS ini masih sangat memprihatinkan, atau dengan situasi kita yang di stigma miskin ekstrim ini, kesenjangan apa saja yang Bapak Sandi temukan di lapangan, lalu catatan kritis apa yang kira-kira harus diberikan, kemudian solusi apa juga yang mesti ditawarkan oleh YPKM untuk menjadi perhatian semua stakeholder. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus menempatkan kemanusiaan di atas semua sisi-sisi yang lain. Menempatkan kemanusiaan di atas semua sisi.
bahwa sisi kemanusiaan itu prioritas utama dari semua, harusnya menjadi prioritas utama dari semua pemangku kepentingan. Bahwa oke, ada aturan, tetapi aturan tidak boleh mengorbankan sisi kemanusiaan, karena aturan itu ada untuk bagaimana kita membangun kemanusiaan. Jadi jangan sampai dengan ada aturan akhirnya kita meniadakan kemanusiaan. Dan kami temukan bahwa ada begitu banyak orang yang sedang merintih, menangis, tetapi tidak ada orang yang memberi telinga untuk mendengar tangisan itu. Ada orang yang sedang mengeluh, berteriak, minta tolong, tetapi kita banyak telinga yang tidak mendengar teriakan itu. Karena terjebak di dalam pola, di dalam aturan-aturan yang mengekang. Padahal sebenarnya toh ada anugerah kita kelola dana itu untuk kepentingan kemanusiaan. Orientasi itu yang paling penting. Maka itu kalau saya tempatkan diri kita ada di posisi saudara-saudara kita yang sedang susah. Begitu. Tempatkan diri kita, memposisikan diri kita, kalau kita seperti mereka, itu apa yang kita harapkan orang lain lakukan untuk kita. Begitu. Jadi saya bersyukur anugerah Tuhan membawa saya bisa masuk ke desa-desa, dan saya merasa bahwa saya bukan orang yang paling susah. Bahwa ada orang lain yang sedang lebih susah dan butuh pertolongan cepat. Ada kesenjangan di situ. Dan ya jangan pakai sistem ABS. Asal Bapak sedang senang begitu ya. Tetapi kita mau sama-sama bahwa yang kita mau lakukan, yang kita mau kerjakan itu menyelesaikan persoalan yang berhubungan langsung dengan sisi kemanusiaan. Semua aspek kita harus menempatkan sisi kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Selama kita tidak memperhatikan itu, kita akan jungkir balik, kerja keras, tapi soal ini akan dalam sebuah stigma yang dikenal secara nasional bahwa kita daerah tertinggal, daerah miskin. Saya paling tidak suka dengan stigma ini. Begitu. Saya paling tidak suka. Saya bilang tidak, daerah kita ini pasti berubah. Karena itu panggilan adalah mari kita memiliki nurani yang benar. Untuk kerja dengan hati nurani yang benar, kita memiliki mata untuk bisa melihat mungkin apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mintalah telinga yang bisa mendengarkan teriakan, tangisan saudara-saudara kita. Bagaimana orang yang minta maaf, ada orang yang dapat bantuan rumah, di tengah-tengah rumahnya masih layak, dan di sisi yang lain ada saudara-saudara kita yang hidup di dalam keterpurukan, yang minta maaf, kandang masih lebih pantas. Begitu, mereka tetap tinggal di situ, dan itu alasan klasikal kita karena tidak memenuhi syarat administrasi. Dan bagi saya itu syarat administrasi bukan menjadi ukuran. Iya, syarat administrasi tidak boleh jadi ukuran. Begitu. Panggilan nurani ya, harus ada di garis depan kita untuk menolong sesama kita. Karena mereka juga saudara kita. Mereka itu orang tua kita, mereka itu kakak, mungkin adik kita, dan mereka harus segera ditolong. Mungkin tadi sempat saya dengar bahwa membangun TTS tidak bisa kita menjadi single fighter atau pemain tunggal. Membutuhkan semua komponen untuk bergandeng tangan bersama membangun Timur Tengah Selatan dan mengeluarkan Timur Tengah Selatan dari stigma miskin ekstrim. Mungkin pesan Bapak Sandi kira-kira bagaimana kita bergaining dengan banyak OSM, banyak lembaga-lembaga lain yang menaruh perhatian untuk membangun TTS, dan juga pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif, untuk bergandeng tangan bersama membangun Timur Tengah Selatan. Yang Bapak Sandi lihat perhatian pemerintah atau dalam hal bergaining posisi antara pemerintah daerah dan juga OSN itu seperti apa kira-kira? Saya senang dengan presiden kita. Saya bangga dengan kita punya presiden. Saya juga senang kalau citra daerah ini ada kepemimpinan yang memberikan teladan seperti presiden. Bahwa bahwa saling bergandeng tangan itu penting.
Tidak ada seseorang yang hebat, yang terlalu hebat, atau sebuah badan yang terlalu hebat yang dia mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan besar sendiri. Karena itu daerah ini butuh keterlibatan semua unsur. Butuh keterlibatan semua unsur karena persoalannya begitu kompleks. Begitu. Karena itu bagi saya ya pemerintah harus terbuka, bergandeng tangan dengan OSM tidak datang untuk mengurangi bobot tanggung jawab pemerintah. OSM datang hanya untuk menjadi pelengkap, untuk menolong pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi bagi saya sudah seharusnya pemerintah itu menggandeng OSM yang ada. Semua OSM baik itu yang dari luar atau OSM lokal sebenarnya sudah harus digandeng untuk bagaimana kita lihat persoalan-persoalan yang ada dan kira-kira OSM akan memberikan kontribusi apa untuk menolong pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Saya pikir kita akan terus tertinggal kalau kita single fighter. Bekerja sendiri. Kalau pemerintah bergerak sendiri, dana kita terbatas, tidak mungkin ini daerah dibangun. Dengan apa namanya, tidak mungkin dengan 1,6 T mungkin dan sekian ratus M sudah habis untuk belanja pegawai dan ini tidak mungkin itu. Dan pemerintah juga harus membuka diri untuk mau bersama-sama dengan OSM berjalan bersama-sama. Karena saya pikir OSM ya lokal maupun yang dari luar datang untuk bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang ada di bukan cuma apa namanya dengan OSM, tapi mungkin dengan lembaga-lembaga yang lain, begitu, DPR. Jangan lihat perbedaan, lihat kesamaan. Apa yang bisa kita pakai untuk kita berjalan sama-sama. Kadang-kadang sulit kerjasama, membangun relasi, membangun network dengan stakeholder karena yang kita pakai adalah perbedaan. Tetapi kita lupa bahwa di balik perbedaan ada kesamaan-kesamaan kita dalam sebuah tujuan untuk membangun daerah ini. Nah, kepentingan untuk membangun kebersamaan ini yang harus dipakai. Saya ingat waktu dulu itu OSM selalu diundang untuk berdiskusi, kemudian kira-kira apa yang sedang dikerjakan di wilayah mana sehingga tidak terjadi tumpang tindih, begitu. Dan sebenarnya itu bisa dipakai lagi untuk perjalanan kita ke depan. Mari kita bergandeng tangan. Daerah ini butuh kehadiran kita bersama-sama, begitu. Tidak mungkin persoalan yang besar dikerjakan seorang diri, tidak mungkin. Karena itu kami dan saya yakin bahwa OSM yang lain juga sedang membuka diri, menunggu bagaimana kita diberikan ruang untuk kita lakukan sesuatu yang lebih. Nah, kesempatan ini mungkin saya perlu menyampaikan untuk pemerintah buka diri, karena kehadiran OSM untuk sebagai mitra, sebagai mitra dalam dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan rentetan persoalan yang sangat besar di daerah ini. Begitu. Mungkin itu yang bisa. Baik Bapak Sandi. Jadi tentu dalam gerak-gerik YPKM membantu masyarakat ini tentu ada tanggapan-tanggapan. Di dalam tanggapan-tanggapan itu pasti ada riak-riak negatif terhadap YPKM, bisa saja dinilai politis dan lain sebagainya. Tanggapan Bapak Sandi terhadap? Wah, ini kami punya pengalaman pahit lah, gitu. Sudah pernah alami begitu, pekerjaan-pekerjaan jadi terhambat, yang harus segera dieksekusi untuk menolong saudara-saudara kita jadi terhambat, hanya karena tidak tahu isu mereka. Oh, ini Pak Sandi ini mau main apa, begitu, mau calon apa, begitu. Bahkan ada yang sampai menyelidiki ke desa-desa, kira-kira ada mau main apa atau dari warna apa, begitu. Dan itu sangat menghambat. Begitu. Saya pernah menyampaikan bahwa apapun kepentingan perorangan kepentingan personal mungkin dalam jangka panjang ke depan, dengan mungkin ada kepentingan politis, tetapi selagi tujuannya untuk membangun daerah ini, ruang itu harusnya tersedia. Ruang itu harusnya tetap terbuka. Apapun kepentingan dia, begitu. Bagi YPKM memang kami tidak mimpi, atau saya tidak sedang bermimpi untuk mau ikut calon apapun. Yang panggilan nurani saya tinggalkan ASN. Panggilan nurani saya sampai hari ini adalah bagaimana saya bisa menjadi bagian untuk menolong saudara-saudara saya di desa-desa. Itu saja. Dan kesempatan ini juga saya harus sampaikan itu, bahwa bukalah ruang untuk kami bisa bermitra, untuk kami bisa melakukan sesuatu yang lebih.
dan jangan pakai kacamata pribadi untuk menjadi hambatan untuk orang lain menerima berkat. Luar biasa Bapak Sandi. Diskusi kita semestinya masih harus panjang, tetapi waktu kita juga terbatas. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Sandi kita berbincang santai bersama, dan pasti ke depan akan ada hal-hal besar yang akan terus dilakukan oleh YPKM. Sebagai media publikasi kami siap untuk membantu Bapak Sandi dan juga banyak lembaga lainnya untuk bisa membangun Timor Tengah Selatan, membawa Timor Tengah Selatan keluar dari jerat kemiskinan ekstrim. Karena tujuan daripada semua lembaga, semua niat baik kita adalah menolong sesama. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Yan, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak Ibu pemirsa Salam Timor dimanapun berada, demikian bincang santai kami sore hari ini bersama dengan Bapak Sandi Matias Rupidara, Ketua Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sampai jumpa lagi pada acara yang sama, program yang sama dengan narasumber yang berbeda. Selamat sore dan terima kasih.